Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat pelatihan yang berbahagia. Kali ini, Cut Umu Atiyah, Widya Iswara, Pusdiklat Tenaga Teknis, Pendidikan dan Keagamaan, mendampingi Anda sekalian untuk membahas tentang konsep penelitian tindakan kelas atau yang biasa dikenal dengan Classroom Action Research. Nah, sobat pelatihan yang berbahagia, kita sama-sama akan membahas tentang pengertian penelitian tindakan kelas, latar belakang PTK, tujuan PTK, serta manfaat dari PTK, perbedaan antara PTK dan penelitian lainnya, prinsip-prinsip PTK, dan prosedur penyusunan PTK. Selanjutnya, mari kita bahas yang pertama. Apa itu penelitian tindakan kelas? Penelitian tindakan kelas adalah merupakan penelitian praktis yang dilakukan oleh guru di kelas untuk memperbaiki proses pembelajaran dengan cara melakukan refleksi pada proses pembelajaran yang dia pimpin. Atau PTK juga bisa diartikan sebagai proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh guru dengan melakukan berbagai tindakan yang tentu saja direncanakan dalam situasi nyata serta dilakukan analisis setiap pengaruh dan perlakuan-perlakuan dilakukan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, sobat pelatihan yang berbahagia, kenapa kita sebagai guru perlu melakukan penelitian tindakan kelas? Selama ini mungkin sebagian dari sobat pelatihan telah melakukan PTK. Ya, tujuannya seringkali hanya sekedar untuk kenaikan pangkat, pemenuhan angka kredit. Nah, sobat pelatihan, sesungguhnya kita melakukan PTK adalah bagian dari upaya kita untuk memperbaiki proses pembelajaran yang tentu saja dilakukan di kelas kita masing-masing, sehingga kita tidak perlu keluar kelas. Masalah dari PTK tentu adalah masalah yang sehari-hari kita hadapi di kelas kita. Sehingga bila seorang guru mampu melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang dirasakan dalam tanda kutip something wrong oleh guru tersebut, maka dampaknya adalah sebuah perbaikan. Dampak dari tindakan yang dilakukan akan dirasakan oleh guru itu sendiri dan tentu saja peserta didik. Dan yang paling utama adalah terjadinya kolaborasi antara para guru dengan rekan sejawat untuk berdiskusi sesama guru dalam rangka menumbuhkan budaya akademik. Sobat pelatihan yang kami banggakan, apa tujuan dari penelitian tindakan kelas? Sudah kami sampaikan tadi bahwa yang akan terdampak adalah mutu dari pembelajaran, isi dari materi atau kurikulum, masukan, proses, dan hasil dari pembelajaran di madrasah kita. Akan terjadi peningkatan atau terjadi perbaikan karena kita sama-sama melakukan ya persoalan-persoalan yang ada kita atasi ya dalam rangka peningkatan mutu baik di dalam maupun di luar kelas. Selanjutnya, dengan adanya PTK, guru-guru akan lebih bersikap profesional. Tentu sobat pelatihan memahami yang dimaksud dengan profesionalisme seorang pendidik di dalam kelas, mulai dari melakukan perencanaan, pembelajaran, menyusun sebuah
lesson plan, kemudian memimpin pelaksanaan pembelajaran, menilai kemajuan proses pembelajaran, serta menafsirkan dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran. Nah, tujuan lain dari PTK juga dalam rangka menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan madrasah, sehingga muncul sikap proaktif di dalam melakukan perbaikan-perbaikan di dalam ruang-ruang kelas, sehingga mutu sebuah madrasah secara bertahap juga akan meningkat. Sobat pelatihan yang berbahagia, tentu Anda akan bertanya-tanya, apa beda PTK dengan penelitian-penelitian lainnya? Kita lihat dari istilah PTK. PTK itu sendiri adalah penelitian tindakan kelas. Dia berada di dalam ruang kelas. Namun, sobat pelatihan harus juga memahami ruang kelas itu bukan ruangan segi empat yang ada kursi meja saja. Ruang kelas juga bisa dimaknai apabila kita melakukan pembelajaran dalam Zoom meeting, melakukan aktivitas melalui WhatsApp group, Google Meet, atau mengajak peserta didik melakukan kegiatan-kegiatan di luar ruangan yang segi empat itu juga disebut dengan ruangan kelas. Jadi, dilakukan PTK ini di dalam proses pembelajaran dalam ruangan kelas yang sudah kami sampaikan barusan. Sementara penelitian lain belum tentu pelaksanaannya ada di dalam kelas. Dia juga bisa dilakukan di luar kelas. Selanjutnya, dalam PTK, ukuran kerepresentatifan sampel tidak jadi masalah. Tidak seperti misalnya penelitian kuantitatif, di mana harus ada sampel yang representatif mewakili sebuah populasi misalnya. Kemudian PTK juga sifatnya tidak formal, sobat pelatihan. Sementara pelatihan-pelatihan yang lain itu adalah pelatihan yang lebih formal dengan persyaratan-persyaratannya tadi. Ya, kemudian pengembangan instrumen dalam PTK itu tidak terlalu kaku, ya karena tadi dikatakan tidak formal. Ya, dia berbicara instrumen itu tidak harus ada validasi dan uji reliabilitasnya. Sementara kalau kita lihat ya, sobat pelatihan mungkin menyusun skripsi, tesis, atau disertasi, itu jelas harus dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Jadi, sobat pelatihan bisa saja mengambil instrumen-instrumen yang sudah ada dilakukan oleh peneliti sebelumnya atau guru-guru sebelumnya yang melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, kemudian dalam PTK juga ya tidak selalu harus ada hipotesis. Ya memang kita kenal ada yang disebut dengan hipotesis tindakan. Ya, sementara kalau di luar PTK itu biasanya ada mempersyaratkan sebuah hipotesis. Nah, yang paling utama tujuan dari PTK setelah dilakukan sebuah PTK, maka yang diharapkan adalah praktik ini mampu memperbaiki proses pembelajaran. Mutu pembelajaran meningkat. Peserta didik semakin senang belajar. Nah, sementara kalau kita bilang, oh penelitian yang lain apa tidak seperti itu? Ya bisa saja, tetapi tidak langsung memperbaiki praktik pembelajaran. Bisa saja dia melalui sebuah research and development. Baik, sobat pelatihan yang berbahagia. Apa sebenarnya manfaat PTK bagi peserta didik? Yang pasti, peserta didik kita harapkan bisa menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran. Lalu,
Apa manfaatnya bagi guru? Nah, banyak tentu saja, karena ini dari guru, oleh guru, ya, maka tentu manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh guru tersebut. Apa Bapak Ibu sekalian, Sobat Pelatihan? Guru memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran. Kinerjanya secara bertahap dapat meningkat secara profesional. Dia juga mampu berperan aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya sendiri. Serta guru memiliki rasa percaya diri yang kuat. Nah, untuk madrasah, ya, dengan dilakukannya PTK ini, madrasah memiliki guru yang hebat karena memiliki kemampuan melakukan sebuah perubahan atau perbaikan kinerja secara profesional. Sehingga secara bertahap madrasah juga bisa meningkat mutunya dan masyarakat secara berbondong-bondong mengamanahkan anaknya untuk dititipkan di madrasah. Sobat Pelatihan yang berbahagia, mari kita lanjutkan dengan prinsip dari penelitian tindakan kelas. Ini kita sama-sama harus betul-betul pahami bahwa dalam PTK ini kita lakukan dalam situasi nyata, situasi yang real di kelas kita, ya, dalam proses pembelajaran yang mana ada sebuah siklus yang berkelanjutan. Nah, mungkin Sobat Pelatihan sudah tahu ada siklus yang berkelanjutan ini yang disampaikan oleh teori Keynes and Taggart, ya, bahwa di dalam penelitian tindakan ini adanya siklus yang berkelanjutan, ya. Nah, dengan adanya siklus ini, seorang guru berusaha untuk memperbaiki, ya. Kalau siklus pertama belum kelihatan ada peningkatan, maka dilanjutkan dengan siklus berikutnya. Terus, apabila dianggap sudah ada peningkatan, maka siklus tersebut boleh dihentikan. Nah, jadi dari siklus ke siklus, metodenya, pendekatannya, model belajarnya itu harus tetap. Yang diperbaiki apa? Disempurnakan. Ya, jadi tidak ada perubahan metode, tidak ada perubahan pendekatan atau model dari satu siklus ke siklus berikutnya. Yang ada hanya disempurnakan. Nah, itu. Selanjutnya, Sobat Pelatihan, sasaran dari PTK tentu saja yang paling utama adalah siswa yang sedang mengikuti proses pembelajaran. Kemudian, siapa lagi di sana? Ada guru yang sedang melakukan proses atau membimbing peserta didik. Ada materi pembelajaran, ada sarana prasarana pendidikan atau peralatan, kemudian juga hasil pembelajaran yang ditinjau dari 3 ranah. Yang pertama adalah kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta lingkungan di kelas, di sekolah, serta lingkungan di rumah siswa. Ada pertanyaan, berapa kali siklus PTK harus dilakukan oleh seorang guru? Tidak ada jawaban yang pasti, Sobat Pelatihan. Ini sangat tergantung dari kepuasan guru atau si peneliti ini. Namun demikian, sangat disarankan tidak kurang dari 2 siklus, di mana setiap siklus minimal 2 kali pertemuan. Kenapa hal ini dilakukan? Agar terjadi perbedaan antara PTK dengan pembelajaran biasa. Ya, jadi apabila satu pertemuan, maka ini dianggap belum menghasilkan perubahan sikap pada peserta didik. Oleh karenanya, kita harus dalam satu siklus lakukanlah minimal 2 kali pertemuan. Jadi, inilah yang membedakan PTK dengan pembelajaran biasa. Nah, pada siklus tersebut, metode atau tekniknya
itu harus tetap. Misalnya sobat pelatihan memilih metode dengan jigsaw, maka pada siklus berikutnya sama-sama dengan jigsaw. Menggunakan project based learning dalam model pembelajaran pada siklus pertama, siklus keduanya pun tetap project based learning. Selanjutnya, tentu kita ingin mengetahui siklus dari PTK ini. Kita lihat dalam sebuah siklus PTK ada diawali dengan pra PTK, kemudian ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian dilanjutkan dengan observasi, dan kemudian refleksi. Dalam tahap pra-PTK, seorang guru biasanya melakukan refleksi, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Apa sih masalah kita? Ayo sobat pelatihan, di era pandemi ini tentu banyak sekali keluhan-keluhan dari guru berkaitan dengan menurunnya motivasi belajar peserta didik, kemudian kegagapan guru-guru menghadapi perubahan dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran berbasis e-learning. Nah, ini adalah sebuah hal yang bisa kita angkat menjadi permasalahan dalam penelitian tindakan kelas. Oleh karenanya, di sini seorang guru mulai memperhatikan, mengidentifikasi apakah masalahnya ini kaitannya dengan motivasi belajar peserta didik, apakah ini berkaitan dengan prestasi yang menurun, atau lainnya. Nah, itulah kita lakukan dengan analisis. Di dalam analisis ini, kita mulai mencari masalah apa yang paling urgen di dalam proses pembelajaran yang membuat keresahan kita sebagai guru. Nah, ini menjadi fokus utama. Inilah yang kita analisis. Sehingga kemudian melahirkan sebuah rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini tentu bisa dilanjutkan apabila nanti kita melakukan sebuah hipotesis tindakan. Nah, di dalam tahapan pra-PTK ini juga kita mungkin secara prosedural melakukan pengajuan izin kepada manajemen atau kepada madrasah agar kepala madrasah atau guru-guru yang lain bisa kita libatkan sebagai kolaborator. Masuk pada siklus PTK. Tadi sudah kami sampaikan, ada siklus yang biasa kita gunakan dengan teori Chemist and Taggart, di mana sebuah PTK diawali dengan penyusunan rencana, dilakukan tindakan, kemudian dilakukan pengamatan atau analisis hasil. Ya, di sini dalam pengamatan ini dilakukan oleh kolaborator, di sini bisa rekan guru yang lain. Kemudian sama-sama dilakukan refleksi dan evaluasi, dan siklus ini kembali lagi pada siklus berikutnya dilakukan lagi perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi. Sampai nanti kita berhenti apabila terjadi sebuah perbaikan dari tindakan. Nah, kita mulai dari siklus yang pertama, rencana. Nah, dalam perencanaan ini kita mulai melakukan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau lesson plan. Jadi kita siapkan dulu sobat pelatihan RPP yang akan kita jadikan RPP untuk penelitian tindakan kelas kita. Nah, selain RPP tentu kita harus menyusun lembar-lembar kerja dari peserta didik yang akan kita gunakan nantinya. Selain itu, tentu sobat pelatihan kita juga akan mengembangkan instrumen untuk evaluasi
serta tentu saja diantaranya ada instrumen observasi pada proses pembelajaran yang nanti kita serahkan kepada kolaborator kita. Setelah kita betul-betul yakin bahwa perencanaan PTK ini sudah kita lakukan dengan matang, maka kita action atau kita lakukan pelaksanaan PTK di ruang pembelajaran kita. Nah, di sini Sobat Pelatihan sebagai guru langsung melaksanakan proses pembelajaran dengan sebuah tindakan yang sudah kita rencanakan. Nah, di dalam pelaksanaan ini, teman kolaborator kita itu bertindak sebagai observer. Ya, sebagai observer yang melakukan pengamatan baik terhadap aktivitas kita, ya, guru, maupun aktivitas peserta didik di ruangan kelas kita. Setelah dilakukan kegiatan atau pelaksanaan, maka kita bersama rekan observer melakukan aktivitas refleksi. Nah, di refleksi ini observer memberikan banyak sekali masukan dan diskusi-diskusi ini harus begitu mendalam ya, dengan pisau analisis yang tajam sehingga betul-betul bisa dilihat. Oh, kalau kita berbicara misalnya kita berusaha menerapkan tindakan itu yang kaitannya dengan sebuah model pembelajaran. Model pembelajarannya sama. Metode di dalamnya misalnya ada metode brainstorming. Mungkin brainstormingnya harus disempurnakan lagi di pertemuan berikutnya. Nah, ini dibahasnya di mana? Dibahasnya adalah di tahap ketika kita melakukan refleksi. Nah, Sobat Pelatihan, dalam judul PTK, kita penting sekali ini, kita menentukan judul PTK minimal ada 3 unsur. Unsur yang pertama adalah what. Apa yang mau ditingkatkan? Tadi berangkat dari kegelisahan seorang guru berkaitan dengan prestasi belajar selama pandemi menurun, motivasi belajar menurun. Nah, inilah yang akan kita tingkatkan. Siapa yang akan ditingkatkan? Tentu saja peserta didik kita. Nah, karena kita bicara ada how di sini, bagaimana caranya untuk meningkatkan, maka inilah ada tindakan dari seorang guru. Ya, tindakannya itu bisa berupa model pembelajarannya, bisa berbicara tentang metode-metodenya, kemudian bisa berbicara tentang sarana-sarana dan prasarana yang menunjang. Kita ambil contoh ya Sobat Pelatihan, misalnya peningkatan motivasi dan prestasi belajar mata pelajaran matematika, materi persamaan kuadrat melalui pembelajaran kooperatif dengan metode jigsaw di Madrasah Sanawiyah X kelas 8 Jakarta tahun pelajaran 2021-2022. Di dalamnya ada unsur apa saja? What. What-nya itu tadi motivasi dan prestasi belajarnya. Who, siapa di sana? Tentu saja siswa MTS kelas 8 tahun pelajaran sekian. Dan how-nya adalah melalui apa tadi? Pembelajaran kooperatif dengan metode jigsaw. Demikian Sobat Pelatihan, kita sama-sama telah membahas tentang konsep penelitian tindakan kelas. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua dan yang paling penting kita segera melakukan sebuah penelitian ini di ruang-ruang kelas kita dalam rangka perbaikan kualitas pembelajaran. Sukses selalu untuk Sobat Pelatihan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.